Ya, sudah saya cek. Berarti yang kedua ini mengenai tahiyatul masjid dan qobliyah. Sama halnya dengan yang saya sampaikan di awal, dalam Islam itu ada ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ilmu fikih ini lebih ke hukum yang tampak atau zohir, baik berupa gerakan-gerakan, bacaan-bacaan, atau sesuatu-sesuatu yang tampak dan dapat dilihat oleh mata. Sedangkan ilmu tasawuf ini lebih cenderung pada hati, jiwa, pikiran, dan hal-hal yang bersifat gaib. Sedangkan hukum untuk memilih apakah kita sebaiknya mendahulukan sholat tahiyat masjid atau sholat qobliyah, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdus Somad tadi, semoga Allah memberkahi beliau, itu pendapat yang lebih saya kedepankan daripada pendapat yang Bapak dapatkan dari internet yang sebelumnya dan tidak saya sebutkan di sini. Karena memang banyak website-website di internet yang menjelaskan hukum-hukum yang mungkin benar sekilas, tapi kadang-kadang referensi yang didapat kurang, tidak banyak, dan itu menjadikan hukum yang disimpulkan menjadi kurang luas. Dan wawasan kita juga menjadi kurang maksimal jika kita hanya mengambil dari guru-guru yang kurang terpercaya di bidangnya. Bukan saya menganggap penulis website tadi itu kurang terpercaya, tapi alangkah baiknya jika kita lebih berhati-hati dalam mengambil agama kita, karena memang adab dan sopan santun di hadapan Allah ini adalah syarat mutlak bagi kita jika kita benar-benar ingin melaksanakan riyadhah atau usaha batin dalam rangka lebih mendekatkan diri pada Allah. Kembali pada sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah tadi, saya sepakat dengan beliau bahwa memang sholat qobliyah subuh itu lebih utama daripada sholat tahiyat masjid. Namun sholat tahiyat masjid ini juga bukan berarti tidak penting, karena memang sholat tahiyat masjid ini adalah bentuk penghormatan kita kepada tempat sholat kita, yaitu masjid tadi, dan rasa syukur kita karena Allah telah mengizinkan kita berada di masjid tersebut untuk melaksanakan sholat. Maka hendaknya kita memilih pendapat yang lebih mendekatkan kita pada adab. Maka dalam hal ini, jika kondisi yang Bapak Rohman alami adalah jauh dari masjid, maka saran saya adalah Bapak usahakan untuk bisa datang ke masjid itu sebelum azan subuh. Jauh-jauh waktu sebelum azan subuh, Bapak sudah berada di masjid dan sudah dalam keadaan wudu terjaga atau dalam keadaan suci. Sehingga ketika nanti sholat sudah masuk, waktu sholat sudah masuk atau sudah terlaksana azan, maka setelah azan terjawab, Bapak berdoa. Kemudian setelah Bapak berdoa, segeralah, jangan menunda-nunda, segeralah melaksanakan sholat qobliyah. Kapan sholat tahiyatul masjid? Maka sholat tahiyatul masjidnya dilaksanakan sebelum azan. Sebelum Bapak mendengarkan azan, Bapak usahakan sudah hadir di masjid sebelum azan dan Bapak laksanakan sholat tahiyatul masjid. Saya kira untuk menyempurnakan riyadhah atau menyempurnakan olah batin dan melatih diri kita untuk lebih taat dan lebih disiplin serta meningkatkan adab dan sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini saya sarankan adalah Bapak hadir di masjid sebelum azan subuh sehingga dapat sholat tahiyatul masjid di situ. Kemudian setelahnya ketika azan selesai, terjawab azan, kemudian Bapak berdoa, doa setelah azan, kemudian setelah doa setelah azan, silakan Bapak melaksanakan sholat qobliyah subuh. Ini adalah insya Allah yang lebih lengkap. Hanya saja mungkin kekurangannya adalah sholat sunnahnya terjadi di masjid. Padahal yang lebih afdol adalah sholat sunnah itu terjadi di rumah. Tapi tidak apa-apa, lebih baik kita sholat sunnah qobliyah di masjid daripada kita tidak melaksanakan sholat sama sekali. Jadi urutannya yang terbaik adalah sholat sunnah di rumah,
kemudian kecuali sholat tahiyatul masjid karena harus di masjid, sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, atau jika tidak mampu sholat sunnah qobliyah subuh di masjid, atau jika terpaksa tidak bisa maka tidak apa-apa karena memang sholat sunnah qobliyah subuh itu termasuk sunnah. Tapi harus kita ingat bahwa dalam hukum fikih sholat sunnah qobliyah subuh itu termasuk sunnah muakkad. Dalam artian ada riwayat yang kuat dan hampir semua ulama sepakat dalam hal ini. Bahkan mungkin semua ulama setahu saya sepakat dalam hal ini bahwa Rasulullah SAW itu sangat mencintai sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan beliau tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Seperti itu. Bahkan beliau pernah berpesan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajar kalau kita istilahkan dalam istilah lain itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita renungkan, apa isinya dunia dan seisinya? Ada mobil, ada gunung, ada harta karun, ada gedung-gedung mewah bertingkat, itu semua di dalam dunia. Jika ditimbang dengan sholat sunnah qobliyah subuh itu tidak ada harganya. Seperti debu yang berterbangan. Itu jauh tidak berharga dibandingkan dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Seperti itu. Namun jika sangat-sangat terpaksa dan sangat disayangkan mungkin kalau menurut saya bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh itu bisa digabung, maka itu adalah sebuah keringanan kasih sayang Allah dan kelonggaran bagi orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan ketaatan secara maksimal. Dan itu juga sebuah opsi bagi kita yang memang benar-benar tidak mampu atau terpaksa menyalahi adab yang ada. Adab yang ada dalam artian datang sebelum azan. Maka hendaknya kita tidak menganggap remeh orang yang melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh dalam satu niat atau dalam 2 rakaat. Maksudnya adalah 2 rakaat dengan niat sholat qobliyah subuh dan niat tahiyatul masjid. Ini juga tidak boleh kita anggap lebih rendah dari kita. Bisa jadi Allah lebih sayang pada beliau karena beliau belum tahu ilmunya, karena Allah Maha Penyayang justru lebih penyayang kepada orang-orang yang paham ilmunya. Dan yang tidak tahu ilmunya, maka ampunan Allah juga luas di situ. Maka itu adalah kelonggaran yang ada dalam agama kita, sehingga dalam hal ini Bapak Rohman tidak perlu terlalu bingung karena semua pendapat yang ada ini adalah pendapat yang benar dari Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetap bagi kita meskipun tetap menghargai pendapat orang lain, hendaknya kita memang berhati-hati dalam menentukan hukum kepada diri kita sendiri. Rumusnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, jika untuk diri sendiri atau kelompok sendiri atau kalangan sendiri, hendaknya kita memilih hukum yang paling ketat, paling disiplin atau paling mengedepankan adab di situ. Meskipun yang lain juga menggunakan adab dan sopan santun. Tapi jika untuk orang lain, maka hendaknya kita memilihkan hukum yang paling ringan atau yang paling mudah, karena memang mereka masih tahap belajar, tahap mengenal Islam, dan hendaknya kita perkenalkan kepada mereka bahwa Islam ini adalah agama yang ringan, agama yang mudah, dan semua perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah ini merupakan kebaikan yang sebenarnya kembali untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh ibadah kita. Karena apa? Karena semua ibadah itu kembali pada kita. Semua amal-amal baik itu kembali pada kita. Misalkan Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, dalam artian tetangga. Apa yang Allah dapatkan? Allah tidak mendapatkan apa-apa. Tapi justru kita akan mendapatkan perlakuan baik dari tetangga kita sebagai balasan dari perbuatan baik kita kepada tetangga kita. Ini adalah salah satu perintah Allah yang mudah kita lihat contohnya. Artinya kalau kita berbuat baik pada tetangga kita, maka logikanya tetangga kita berbuat baik pada kita. Namun jika kita tidak, artinya jika kita sudah bersungguh-sungguh berbuat baik pada tetangga kita, namun kemudian tetangga kita tidak berbuat
yang sama, maka yakinlah karena kita memiliki Allah, karena kita yakin Allah bersama kita, maka rahmat Allah atau balasan Allah bukan dari tetangga yang kita santuni tadi, atau bukan dari tetangga yang kita perlakukan baik tadi. Tapi bisa jadi rahmat Allah itu muncul dari hal-hal lain. Misalkan kita berbuat baik pada tetangga kita, selalu berbuat baik tapi tetangga kita malah menjahati kita atau berbuat zolim pada kita, tidak adil. Zolim itu tidak adil. Bisa jadi dengan ketidakadilan itu membuat Allah sayang kepada kita, sehingga mungkin jika kita punya masalah, misalkan hutang kita belum terlunasi, maka bisa jadi dengan kezoliman yang ada di tetangga kita pada kita tadi, itu membuat hutang kita mudah untuk terlunaskan. Maka kita hendaknya tidak mengeluh pada Allah, ya Allah kenapa kok orang-orang jahat ke kita? Jangan. Itu cara Allah untuk menguji kita. Ketika kita sabar, ketika kita tetap yakin bahwa kasih sayang Allah itu luas pada kita, maka bisa jadi saat kita lulus ujian, bukan sholat kita, bukan ibadah kita yang membuat kita mendapatkan pertolongan, bisa jadi dari kezoliman orang lain kepada kita. Itulah yang membuat kita mendapatkan keajaiban atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaiki niat, jangan sampai kita melakukan ini atau melakukan riyadhah ini demi agar urusan duniawi kita selesai, atau agar demi keajaiban-keajaiban yang kita harapkan. Jangan. Kita luruskan niat kita bahwa kita ini adalah seorang hamba, kita adalah seorang yang dimiliki oleh Allah, kita itu milik Allah, maka hendaknya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada kita. Bukan karena apa-apa, karena kita sadar kita itu adalah hamba Allah, kita berasal dari Allah, maka apapun yang Allah perintahkan melalui Rasulnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, maka hendaknya kita taat pada Allah. Ada sebuah hal yang penting yang perlu kita perhatikan juga dalam hal ini adalah antara azan dan iqomah itu adalah salah satu di antara beberapa waktu yang mustajab. Banyak waktu-waktu yang mustajab, tapi untuk Bapak Rohman cukup tahu dalam hal ini antara azan dan iqomah atau antara azan dan qomat itu terdapat jeda waktu yang mana jika kita berdoa di antara azan dan qomat itu termasuk waktu mustajab. Artinya itu lebih didengar oleh Allah dan kemungkinannya untuk terkabul itu jauh lebih besar. Maka mari dengan keadaan badan yang suci, dalam artian menjaga wudhu, itu adalah usaha kita untuk lebih dekat dengan Allah agar doa kita lebih terkabul. Kemudian rezeki kita usahakan dari hal-hal yang halal. Kemudian tempat yang baik yaitu masjid. Kemudian waktu yang baik yaitu diantaranya antara azan dan iqomah. Dengan terkumpulnya keadaan yaitu dalam keadaan berwudu yaitu suci. Dan keadaan harta kita yang halal. Keadaan tempat. Kemudian waktu, insya Allah jika tiga-tiganya ini terkumpul dalam diri kita dan kita berdoa pada saat itu, insya Allah apapun doa kita, jika itu memang diridhoi oleh Allah, insya Allah bukan tidak mungkin saat itu juga akan terkabul. Dan seandainya itu tidak terkabul pada waktunya, maka itu adalah cara Allah agar kita lebih lama beriadah kepada beliau, kepada Allah, agar kita lebih berlama-lama bermesraan dengan Allah. Allah suka jika hambanya melaksanakan ketaatan terus-menerus dan menyibukkan dirinya dengan ketaatan. 24 jam ibadah Allah suka. Dan dalam Islam, kerja itu juga termasuk ibadah jika diniatkan mencari ridha Allah dan melaksanakan perintah Allah SAW, menafkahi keluarga dan mencukupi kebutuhan kita sehingga kita tidak bergantung pada orang lain. Jadi ibadah itu juga tidak hanya sholat dan mengaji, tetapi juga ibadah itu termasuknya adalah bekerja. Maka mari jangan sampai bekerja ini membuat kita lupa sholat atau lupa mengaji, dan jangan sampai juga kita membuat kita lupa sholat dan zikir atau mengaji ini jangan sampai juga membuat kita lupa sehingga kita tidak beribadah, tidak bekerja, tidak mencari nafkah, karena di Islam tidak seperti itu. Islam adalah agama yang seimbang, agama yang damai, agama yang banyak keringanan, dan bagi kita yang memang belum mampu, kita boleh melakukan semampu kita, dan jika ada keringanan yang ada itu adalah rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Namun jika kita bertekad untuk memilih yang lebih
ketat atau lebih disiplin di situ, maka itu insya Allah lebih mendekatkan kita dalam rangka adab kepada Allah, berakhlak kepada Allah, dan bersopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat, dan semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan agar istiqomah dalam segala hal, terutama dalam hal-hal kebaikan. Dan semoga hingga akhir hayat kita, hingga akhir hidup kita, kita tetap berada dalam ketaatan, kebaikan, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Untuk Bapak Rohman, semoga bermanfaat, dan siapapun yang menonton video ini semoga dapat mengambil manfaat dari apa yang kita bahas barusan. Jadi kita tadi membahas tentang hukum sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, kemudian hukum batalnya wudhu, seperti apa batalnya wudhu itu. Meskipun belum saya rinci, tapi intinya tadi pembahasannya seperti itu. Yang kedua adalah tentang mana yang harus didahulukan antara sholat qobliyah subuh dan sholat tahiyatul masjid jika memang waktunya tidak memungkinkan atau jaraknya terbilang agak jauh. Jika ada yang saya sampaikan tadi salah atau kurang, silahkan hubungi kami, karena kami juga masih belajar dan termasuk golongan-golongan yang fakir ilmu, bahkan juga masih banyak dosa. Maka mari kita sama-sama belajar, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita puas dan merasa sudah baik, merasa sudah taat pada Allah, karena Allah yang maha mengetahui aib-aib kita, Allah yang maha mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Jangan sampai kita merasa lebih mulia dari orang lain, karena ini adalah salah satu sifat iblis, yaitu ana khairum minhu, aku lebih baik darimu, aku lebih baik darinya. Ini adalah salah satu sifat iblis yang jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyerupai iblis dengan merasa lebih baik dari orang lain karena mungkin lebih taat, lebih alim, lebih soleh, dan sebagainya. Karena dulu iblis adalah hamba Allah yang soleh, namun karena dia meremehkan Nabi Adam alaihi salam, Allah menjadikannya terhina, jatuh, dan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dimurkai oleh Allah, bahkan terlaknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah, dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan musuh-musuh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli washabihi wasallim. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.